bingung, ada yang bingung, boleh boleh langsung di chat aja. Nanti aku akan coba langsung jawab ya. Sebelumnya untuk dari adminnya aku nggak bisa share screen lagi sekarang. Tadi nggak bisa. Oke, oke, thank you, thank you. Aku share screen ya. Oke, udah kelihatan lagi kah? Ntar coba dulu ya. Stop share. Oke, Oke, udah kelihatan kah guys? Kita akan mulai ya. Sip, kita mulai ya teman-teman. Jadi selamat malam sekali lagi semuanya teman-teman. Sebelumnya aku makasih banget buat Ace Medical dan tim udah percaya ya, udah percaya sama aku buat bantu sharing-sharing lah istilahnya, sharing-sharing tentang IKGA, terutama untuk UKOM nantinya. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum kenal aku, kenalin aku Samuel Pramadisa, baru aja lulus, boleh dipanggil KSM, KOSEM, dokter ya boleh juga, cuma ya belum terbiasa, jadi kakak atau koko aja nggak apa-apa ya teman-teman. Uh, Baru aja lulus, fresh graduate banget, jadi I hope yang aku share di sini bisa applicable buat UKOM teman-teman nantinya. Mungkin sedikit dari aku dulu terlebih dahulu. Ya, nah ini adalah topik-topik yang masuk di UKOM khusus untuk IKGA ya. Ini adalah topik-topik yang masuk di UKOM untuk IKGA. Ini semua udah sesuai dengan SKDGI tahun 2015, SKDGI terakhir. Kurang lebih kalau dirangkum semuanya seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah belajar terlalu jauh nanti untuk UKOM, karena semua yang akan diujikan atau keluar soalnya itu semua kurang lebih 4 hal ini, 4 topik besar ini. Nah, mungkin nanti Ace Medical, kalau ada kesempatan lebih, bisa bahas per topik ya satu-satu, karena tentunya hari ini hanya teaser aja. Jadi hari ini hanya superficialnya aja. Aku akan coba bahas sedetail mungkin dalam waktu 1 jam yang dikasih ya sama tim Ace Medical. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, sok langsung ditanyain. Oke. Sebelum kita mulai belajar, teman-teman, aku juga mau kasih sesuatu dulu nih, mau kasih tips dulu untuk belajar UKOM biar gampang, teman-teman kalau boleh semua yang diajarin dari kampus itu kasarnya dilupain dulu ya teman-teman. Dilupain karena beberapa konsep yang diajarin atau yang disetujui oleh AFDOKGI itu yang diajarin di kampus itu beda. Jadi yang di kampus itu bukan salah, tapi mungkin referensinya beda atau praktikalnya yang di kampus itu lebih gampang. Jadi yang di kampus diajarin. Sementara yang di AFDOKGI standarnya ternyata beda. Jadi teman-teman coba diikutin dulu ya. Kira-kira standarnya AFDOKGI terhadap pedo ini seperti apa. Oke. Sebelumnya teman-teman udah ngerjain semua ya, udah ngerjain semua soalnya. Ini kurang lebih untuk developmental anomalies, ini biasanya akan langsung keluar. Oh, nggak beda jauh sih, Din. Nggak beda jauh, cuma beberapa mungkin agak apa ya, ya beda-beda dikit lah, beda-beda dikit yang kalau di kampus bisa jawabannya katakanlah A, di Afdok gini jawabannya B, tapi nggak beda jauh banget kok. Tapi ya coba diikutin dulu ya. Ya, aku harap teman-teman udah ngerjain semua soalnya. Kita masuk dulu ke topik yang pertama, yaitu data anomali. Jadi untuk IKGA sendiri ini di UKOM itu keluar kurang lebih 10-12 soal. Dan biasanya salah satu atau salah duanya adalah tentang developmental anomali. Teman-teman mungkin ingat dulu kita belajar di growth and development ya, di growth and development itu ada stages-stages pembentukan gigi ya, stages-stages pembentukan gigi. Kita biasanya belajarnya kan yang bud stage ya, bud stage, kemudian cap stage dan bell stage. Sebenarnya sama aja. Jadi inisiasi itu nama lainnya bud stage, proliferasi itu cap stage, histodiferensiasi dan morfodiferensiasi itu keduanya bell stage, baru habis itu aposisi. Nah, ini teman-teman nama-namanya harus diingat ya, nama-nama ini harus diingat, terutama pada morfodiferensiasi, nama lainnya itu ada morfodiferensiasi itu juga dikenal dengan fase pembentukan akar. Jadi nanti kalau di pilihan ada pembentukan akar, fase pembentukan akar, itu artinya maksudnya morfodiferensiasi. Sementara aposisi, sebenarnya kalsifikasi ini harusnya tahapan beda ya, jadi tahapan satu lagi.
Kalau teman baca di textbook itu klasifikasi tahapan yang berbeda. Tapi kalau di UKOM, aposisi dan klasifikasi itu disatuin. Jadi kalau misalnya ada fase klasifikasi, itu sama aja kayak uh, fase aposisi. Nah, kita nggak usah tahu detailnya atau sampai sel-selnya apa aja di tooth development stage. Yang kita perlu tahu adalah anomalinya. Jadi kalau misalnya ini fase inisiasi ada kegagalan, yang terjadi nanti anomalinya apa, ya. Kemudian fase proliferasinya misalnya ada kegagalan, nanti yang terjadi pas anaknya itu lahir terus giginya tumbuh yang terjadi apa. Oke, kita bahas satu-satu per fase ya. Oke. Untuk kelainan fase inisiasi, simpelnya teman-teman harus ingat bahwa yang terjadi adalah giginya bertambah atau enggak berkurang. Jadi kalau teman-teman lihat di soal giginya pasien merasa giginya bertambah atau giginya berkurang, itu kemungkinan besar adalah kelainan pada fase inisiasi. Kalau untuk gigi berkurang, di sini ada 4 ya, ada agenesis, hipodonsia, oligodonsia, dan anodonsia. Untuk agenesis sendiri, agenesis itu artinya satu gigi permanen ya. Jadi, sorry. Jadi satu gigi permanen itu tidak tumbuh. Oke, satu gigi permanen. Kalau podonsia itu 2 sampai 5 gigi permanen itu nggak tumbuh. Oke ya. Nah, oligodonsia itu di atas sama dengan 6 gigi nggak tumbuh. Ya, yang terakhir kalau gigi kurang yang anodonsia berarti semua gigi permanen nggak tumbuh. Oke, itu dicatat ya. Semua nggak tumbuh. Itu untuk yang gigi kurang. Jadi ada agenesis, hipodonsia, oligodonsia, dan anodonsia. Oke, sekarang aku coba hapus dulu semua ya. Oke, hapus dulu semua. Coba kita review bareng-bareng teman-teman. Kalau yang satu gigi permanen nggak tumbuh, itu yang mana tadi, guys? Agenesis, oke, nice. Kalau misalnya pasien datang nih sama orang tuanya, terus orang tuanya ngeluh 5 gigi permanen nggak tumbuh, itu berarti yang mana? 5 gigi permanen nggak tumbuh, hipo ya, iya, oke. Jadi itu dicatat baik-baik. Kita next lanjut sekarang. Kita lanjut ke yang gigi lebih. Jadi gigi lebih, semua gigi lebih itu namanya supernumerary teeth kondisinya. Kondisinya supernumerary, semua gigi yang berlebihan. Tapi biasanya jawaban supernumerary ini kalau di pilihan ganda UKOM nanti itu kurang spesifik. Jadi kalau misalnya ada pilihan supernumerary atau mesiodens dan ternyata jawabannya mesiodens gitu, teman-teman jangan pilih supernumerary ya, pilihnya langsung yang lebih spesifik. Mesiodens, ada yang tahu nggak mesiodens nih apa kira-kira? Kelainannya apa? Oke, mesiodens itu gigi tumbuh di antara I1 dan I1 sentral ya. Jadi gigi ekstra ya di I sentral. Oke. Kalau laterodens itu gigi tumbuh di distal I2 ya, di distal I2. Jadi di antara I2 dan caninus. Nah, laterodens dan mesiodens ini biasanya giginya kan lebih kecil ya, teman-teman. Itu dia termasuk ke dalam peridens. Peridens itu definisinya adalah gigi ekstra atau gigi supernumerary yang tadi yang lebih kecil, ukurannya lebih kecil dari gigi biasa. Gigi ekstra lebih kecil gitu ya. Jadi laterodens dan mesiodens ini masuk ke peridens. Nah, paratit bedanya dengan peridens adalah gigi ekstra jumlahnya ukurannya itu ukurannya sama kayak gigi biasa. Contohnya adalah para premolar dan para molar.
Gitu ya teman-teman. Ini ditelan-telan dulu aja karena ini hafalan banget, nggak ada yang harus di ngertiin. Para premolar itu gigi di antara P1 dan P2. Jadi gigi ekstra di antara P1 dan P2. Kalau paramolar itu gigi antara molar atau antara premolar dan molar. Jadi kalau giginya antara premolar dan molar itu paramolar maksudnya ya, masuknya. Oke. Yang terakhir ada distomolar. Ya. Distomolar ini gigi lebih atau gigi ekstra di distal M3. Oke ya. Oke, seperti biasa kita coba tes dulu biar masuk. Oke, pasien datang giginya ada gigi tambahan nih, ada gigi tambahan di antara premolarnya, di antara P1 dan P2. Berarti dia masuknya ke kelainan apa nih? Kelainan paramoral, para premolar ya, para premolar. Ya, paratit betul, paratit atau spesifiknya para premolar gitu ya. Oke, kita next dulu ya teman-teman. Tadi udah fase inisiasi. Tadi fase inisiasi itu berarti kelainannya biasanya gimana? Kalau ada kelainan pada fase inisiasi, berarti giginya akan bertambah atau berkurang. Itu dicatat baik-baik ya. Nah, kalau kelainan pada fase proliferasi, itu giginya akan nyambung-nyambung. Jadi ngegabung-gabung gitu giginya, ngegabung-gabung. Jadi kalau teman-teman tahu ada geminasi atau namanya skizodonsia, kemudian fusi dan concrescens. Bedanya apa? Kalau geminasi itu akarnya satu, mahkotanya dua. Jadi biasanya akarnya satu gitu ya, mahkotanya kayak kelihatannya dua, jadi ada garisnya di tengah gitu. Nah gitu kurang lebih ya. Ini geminasi atau namanya skizodonsia. Nah kalau fusi atau sinodonsia, dia akarnya dua, sorry ini mahkotanya nggak dua ya, mahkotanya satu tapi gede. Akarnya dua, kalau fusi akarnya dua, mahkotanya satu tapi gede juga. Oke ya. Jadi akarnya dua ini maksudnya dua saluran akar bersatu. Jadi katakanlah gigi gigi 21 dan 22 itu nyatu akarnya. Dan mahkotanya jadi cuma satu aja tapi gede gitu misalnya. Jadi gitu misalnya ada garis tengahnya gitu. Oke. Nah, antara dua kasus ini biasanya ada yang ibunya datang keluhannya anaknya giginya kok kayaknya kurang ya dok gitu. Nah kira-kira yang giginya bakal kurang itu yang fusi atau yang geminasi teman-teman? Fusi betul ya. Jadi yang giginya bakal kurang itu fusi. Jadi kalau di soal nanti dibilang giginya ada yang kurang tapi ada satu yang akarnya gede dan ada garis tengahnya. Jadi biasanya ciri khasnya adalah ada garis tengahnya yang membagi mahkota itu jadi dua. Nah itu berarti fusi jatuhnya atau sinodonsia. Nah, yang terakhir itu adalah concrescens. Concrescens di sini adalah biasanya antara gigi 7 dan gigi 8. Itu akarnya nyatu. Jadi ujung akarnya nyatu tapi mahkotanya misah. Kurang lebih gini ya. Jadi ujung akarnya nyatu, guys. Ya, kurang lebih gitulah ya. Ujung akarnya nyatu. Itu fase proliferasi hanya 3 tadi. Jadi kita harus ingat sama-sama bahwa fase proliferasi kata kuncinya adalah giginya nyambung-nyambung atau gabung-gabung. Oke. Next ya. Untuk kelainan di histodiferensiasi, di fase histodiferensiasi adalah semuanya kelainan struktur gigi. Kelainan struktur. Mulai dari amelogenesis imperfecta, terus dentinogenesis imperfecta, dan regional odontodysplasia. Amelogenesis imperfecta itu, kalau di soal nanti kata kuncinya adalah permukaan gigi itu seluruhnya kuning kecoklatan. Kuning kecoklatan,
atau bercak-bercak, kekuningan, tapi seluruh permukaan giginya. Oke ya, itu catat ya. Seluruh permukaan gigi bercak kekuningan atau kuning kecoklatan dan lain-lain. Kemudian biasanya di soal juga ditulis orang tua atau saudara itu punya keluhan yang sama, ya. Jadi amelogenesis imperfecta ini genetik yang autosomal dominan. Nah, itu dicatat. Oke. Terus amelogenesis imperfecta ini dibagi lagi jadi beberapa apa namanya? Beberapa eh, klasifikasi gitu ya, klasifikasi. Jadi ada yang hipokalsifikasi, kemudian hipoplastic pit, hipoplastic generalized, dan hipomaturasi. Ini nanti kan slide-nya dikasih ya, nanti aku kirimin aja, teman-teman bisa baca sendiri. Karena takutnya waktunya nggak cukup ya, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi amelogenesis imperfecta yang perlu teman-teman ingat, kata kuncinya adalah seluruh permukaan giginya kuning kecoklatan, bercak kekuningan, dan juga orang tuanya itu mengalami hal yang sama, orang tua atau saudaranya mengalami hal yang sama. Oke. Ini masih histodiferensiasi ya. Kemudian selanjutnya adalah dentinogenesis imperfecta. Nah, kata kuncinya bedanya dengan amelogenesis imperfecta adalah dia warnanya keabuan atau kebiruan. Jadi seluruh giginya itu keabuan atau kebiruan. Kemudian mahkotanya bulbus. Mahkotanya bulbus itu maksudnya jadi kayak bulat-bulat, kan harusnya kita agak lancip ya, ada kasnya. Nah, kalau bulbus nih bulat-bulat gitu. Kemudian terjadi obliterasi saluran akar di situ dan juga sering terjadi fraktur enamel. Sama juga biasanya orang tuanya mengalami hal yang sama. Dibagi jadi 3 tipe. Yang pertama itu osteogenesis imperfecta, disertai osteogenesis imperfecta. Tipe 2-nya itu tanpa osteogenesis imperfecta, dan tipe 3 itu Brandywine atau shell-like tooth. Tapi yang tipe 3 ini jarang keluar ya, karena ini spesifik di satu daerah aja di Amerika Serikat. Oke, kita lanjut, yang terakhir adalah regional odontodysplasia. Regional odontodysplasia ini teman-teman nggak usah search banyak penyebabnya apa dan ciri-ciri khasnya apa, tapi yang pasti kata kuncinya adalah ghost-like appearance atau gigi hantu gitu. Kurang lebih gambaran radiografiknya seperti ini. Jadi pada satu regio ada satu gigi yang tipis gitu ya, yang tipis, dentin sekundernya nggak kebentuk, makanya terbentuk ghost-like appearance seperti itu. Oke, tadi kita ingat bareng-bareng kalau histodiferensiasi itu kelainan yang menyebabkan kerusakan atau kelainan pada struktur. Kalau pada morfodiferensiasi, pada tahapan atau fase morfodiferensiasi, yang akan terjadi adalah kelainan ukuran gigi, ukuran atau kelainan bentuk, gitu ya. Jadi mulai dari taurodontia, kemudian makrodontia, mikrodontia, kemudian dilaserasi, peck shape, Hutchinson teeth, Mulberry molar, dan yang disebutin di sini, itu semua kelainannya pada fase morfodiferensiasi. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah Hutchinson teeth dan Mulberry molar. Ada yang tahu nggak kira-kira ini gara-gara penyakit apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, ini gara-gara penyakit sifilis ya, teman-teman. Jadi kalau orang tuanya sifilis, terus punya anak, kemungkinan besar anaknya itu bisa kena Hutchinson teeth dan juga Mulberry molar. Tuh. Ya. Jadi untuk morfodiferensiasi sekali lagi yang terjadi adalah kelainan bentuk giginya ya, morfologi giginya. Terakhir kelainan pada fase aposisi. Jadi kalau pada fase aposisi ini hanya ada 2 kelainan, enamel hipoplasia dan juga Turner syndrome. Keduanya ini sama ya teman-teman, disebabkan karena trauma, EC trauma, atau infeksi. Jadi yang localized ini itu biasanya karena trauma, yang environmental ini karena infeksi. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau enamel hipoplasia ini ciri-cirinya kuning kecoklatan pada 1-2 gigi.
Nah, giginya gigi desidui. Kalau Turner syndrome ini sama, 1 sampai 2 gigi kecoklatan, tapi dia pada gigi permanen. Ya. Terus kira-kira kan sama-sama kuning kecoklatan nih, bedanya sama amelogenesis imperfecta apa, guys? Ada yang tahu kah bedanya Turner syndrome katakanlah sama amelogenesis imperfecta itu apa? Ya, kalau amelogenesis imperfecta itu di semua giginya ya, seluruh giginya kuning kecoklatan. Sementara kalau Turner syndrome dan enamel hipoplasia itu hanya 1 sampai 2 gigi aja yang kuning kecoklatan. Itu ya. Terus yang kedua bedanya adalah amelogenesis imperfecta biasanya di soal ada tulisannya saudaranya atau orang tuanya itu mengalami hal yang sama. Sementara kalau enamel hipoplasia dan Turner syndrome enggak. Jadi enamel hipoplasia dan Turner syndrome ini bukan genetik gitu. Oke, kita next dulu ya. Oke, sebelum kita ke topik berikutnya, teman-teman, ke subtopik berikutnya, aku mau tanya dulu nih, kira-kira yang gambar ini, kalau teman-teman ada soal kemudian dikasih panoramik kayak gini, kira-kira kelainannya di fase apa? Yang ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kelainannya pada fase inisiasi, betul. Inisiasi ya, inisiasi. Nama kelainannya apa? Nama kelainannya, di sini yang hilang giginya berapa kira-kira? Lebih dari 5 atau kurang dari 5? Udah jelas lebih dari 5 ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat insisif, apa maksudnya, gigi anterior bawahnya aja udah nggak ada. Pasti lebih dari 5. Jadi kelainannya oligodontia. Ya. Kalau misalnya di soal nanti dikasih panoramik, terus teman-teman ngelihat kok kayaknya nggak ada kelainan, nggak ada lesi gitu maksudnya, nggak ada lesi periapikal, terus nggak ada kelihatan kayak gambaran ameloblastoma dan lain-lain, teman-teman coba hitung giginya ya, hitung giginya. Karena biasanya siapa tahu ternyata yang dimaksud adalah kelainan jumlah giginya gitu. Oke. Kemudian kalau yang ini kira-kira kelainannya pada fase apa? Yang gambar berikutnya nih pada fase. Ini bentuknya yang berubah nih, morfologinya. Oke, morfodiferensiasi ya. Morfodiferensiasi, dan ini kelainannya Hutchinson. Berarti orang tuanya kena sifilis ya, teman-teman. Oke. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, aku next dulu ya. Kita bahas berikutnya yang sering ditanyain adalah physiological spaces nih, teman-teman. Atau space-space yang ada secara fisiologis gitu. Yang pertama ada primate space. Jadi primate space ini biasanya terjadi pada anak berusia 4 sampai 5 tahun. Jadi di sini pertumbuhan rahangnya mulai rapid, makanya mulai muncul space. Primate space ini biasanya kalau pada gigi atau di rahang atas itu muncul pada gigi antara I1 I2 dan caninus. Sementara kalau pada rahang bawah, dia munculnya pada antara C dan M1. Ya, jadi 4-5 tahun, terus ya munculnya di situ ya, rahang atas dan rahang bawah. Oke, kemudian untuk ugly duckling stage, ini pasti teman-teman aku yakin tahu lah ya. Aku yakin teman-teman tahu. Ugly duckling stage ini di midline ya, munculnya itu kurang lebih 8-9 tahun. Munculnya di midline RA. Jadi antara 11 dan 21 ya. Karena kanusnya tumbuh, dia ngedorong akar gigi I-nya, jadinya ada space di situ. Nah, sering juga ada pertanyaan kayak gini, guys. Ini di orto sih biasanya. Jadi anak umur 9 tahun datang dengan diastema sentral.
Nah, itu kira-kira yang teman-teman akan lakuin apa? Yang teman-teman perawatannya 9 tahun di Astema Sentral, perawatannya pasti observasi dulu ya. Observasi. Sampai kanusnya keluar. Oke. Yang terakhir adalah leeway space. Leeway space ini adalah selisih antara C, M1, M2 desidui terhadap C, P1, P2 permanen. Oke ya. Ini biasanya kalau di UKOM, kalau di kampus kan 0,9 dan 1,9 ya. Kalau di UKOM itu biasanya yang di rang atas itu 1,5 mm, yang di rang bawah itu 0,5 mm. Oke. Ya, ini kan soalnya udah dikasih ya. Berarti kalau yang ini jawabannya sudah jelas, apa guys kira-kira? Ini jawabannya udah pasti ugly duckling stage ya, teman-teman. Kenapa? Karena usianya udah 9 tahun, kemudian ruang di antara I sentral atas. Kemudian gigi 1,3 dan 2,3-nya sedang erupsi. Jadi jawabannya ugly duckling stage. Oke. Ya. Selanjutnya kita masuk ke behavior management ya, teman-teman. Untuk tadi anomali sama apa namanya? Physiological space, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Kalau enggak, kita lanjut ke behavior management. Behavior management di UKOM itu biasa juga keluar satu soal. Jadi teman-teman harus tahu jenis-jenis behavior management dan kapan digunakannya. Selain itu, yang harus teman-teman tahu adalah skala Frankel dan juga skala Wright. Nah, itu kan udah ada ya. Jadi sebenarnya IKGA ini kalau ya ini kan banyak anak-anak unut ya. IKGA ini kalau di unut tuh udah cukup lengkap lah teman-teman. Jadi harusnya teman-teman bisa lah pasti ngerjainnya. Oke. Tell show do. Jadi tell show do ini sebenarnya ditujukan buat siapa sih? Jadi tell show do ini sebenarnya untuk PX atau pasien yang pertama kali ke dokter gigi biasanya. Tapi nggak harus selalu. Tapi umumnya untuk pasien yang pertama ke dokter gigi. Deskripsinya gimana? Tell show do itu dokter gigi sebelum melakukan perawatan, dokter gigi ini menjelaskan, kemudian menunjukkan alat-alat, dan juga kemudian melakukan ke pasien. Jadi sebelum melakukan perawatan, DRG menunjukkan alat, menjelaskan, atau memperagakan, baru dilakukan. Ya, nanti di soal pun akan sedetail itu dibilangnya. Jadi misalnya dokternya mau nambal, terus anaknya dikenalin dulu nih, ini bornya, kemudian ini cara ngerjain, nanti akan dikerjainnya kayak gini. Nah, itu di soal akan ditulis biasanya. Itu tell show do ya jawabannya. Oke, yang kedua ada desensitisasi. Ini bukan beda dengan desensitisasi yang perawatan pastinya ya. Desensitisasi yang di sini adalah tujuannya atau ditujukan umumnya pada pasien yang punya trauma. Jadi kalau teman-teman ngelihat di rekam medis IKGA yang unut ya, itu kan ada ditanya, pernah ke rumah sakit nggak, gitu kan, pernah dirawat di rumah sakit nggak, atau pernah ke dokter gigi sebelumnya. Nah, itu tujuannya kita sebenarnya buat tahu, kita ada pertanyaan tambahan, waktu itu gimana Bu anaknya? Anaknya ngereok kah, gitu ya, anaknya ngamuk kah, atau anaknya kooperatif? Kalau anaknya ngamuk dan ngereok, itu biasanya kan ada trauma di situ. Nah, harusnya kita lakukan desensitisasi dulu untuk membangun kepercayaan anak itu sama kita. Jadi desensitisasi itu kalau dijelasin lebih lanjut adalah melakukan perawatan dari yang paling ringan dulu, baru ke berat. Misalnya anaknya datang dengan pulpitis reversible, jadi sebenarnya anaknya cuma ngilu-ngilu aja gitu, ngilu-ngilu aja dikit kalau minum. Tapi nih anak nih kok kayaknya takut-takut gitu ya. Nah, dokter gigi memutuskan untuk melakukan oral profilaksis aja pada kunjungan pertama gitu, sambil melakukan perkenalan. Kemudian kunjungan berikutnya baru lakukan penambalan. Nah, itu nama tekniknya desensitisasi. Oke, catat ya.
Selanjutnya adalah teknik modeling. Teknik modeling ini sebenarnya bisa dilakukan pada pasien dalam kondisi apapun, tapi syaratnya harus datang sama teman atau sama saudaranya. Saudaranya yang seumuran ya. Ya, jadi modeling ini kurang lebih katakanlah si pasien datang sama kakaknya gitu ya. Terus pasiennya pertama takut nih, terus biar pasiennya nggak takut, dokternya nyuruh ayo kakaknya dulu diperiksa gitu. Kakaknya diperiksa, terus udah kakaknya selesai diperiksa, baru dokternya nunjukin tuh kakak lu berani gitu kan, tuh kakakmu berani, masa kamu mas, ayo dong berani juga dong, nggak diapa-apain kok gitu. Nah itu namanya modeling. Jadi kita nunjukin itu tuh kakaknya mau tuh, atau itu tuh temennya berani juga tuh. Nanti anaknya akan termotivasi gitu ya, akan terdorong untuk ikut berani juga. Oke, itu namanya teknik modeling. Kalau teknik distraksi, ya ini teman-teman pasti udah tahu ya. Entah itu dokter giginya sambil bercerita, jadi bisa sambil bercerita, melakukan perawatan sambil bercerita, terus sambil nunjukin video, atau digoyang-goyangin saat apa pipinya digoyang-goyangin saat di anestesi. Nah, itu namanya teknik distraksi. Oke ya. Selanjutnya ada teknik positive reinforcement dan juga negative reinforcement. Jadi kalau untuk positive reinforcement, biasanya dokter gigi akan memuji ya, memuji, ih pinter banget adiknya mau buka mulut gitu, atau mungkin dikasih hadiah. Ya tapi mungkin aku mau lurusin dikit ya, kalau kita kan di apa namanya pas koas nih, kita sering kali kayak ayo dia buka mulut, ayo dia dirawat dulu, nanti kakak kasih hadiah, kita udah ngomong di depan gitu. Nah itu sebenarnya konsep positive reinforcement yang agak salah teman-teman. Jadi anaknya itu mau ke depannya akan sulit kalau nggak ada hadiah gitu kan. Sebenarnya positive reinforcement ini ya udah kita kerjain aja dulu, terus anaknya kalau pinter baru kita kasih hadiah gitu. Sebenarnya konsep yang benernya kayak gitu. Tapi ya selama itu memudahkan koas ya why not ya teman-teman. Aku juga melakukan hal yang sama sih dulu. Oke, kalau negative reinforcement itu kurang lebih diancam gitu ya, diancam tapi contohnya adalah anaknya nangis, kemudian kita bilang kalau kamu nggak berhenti nangis, orang tua kita suruh keluar ruangan. Itu namanya contoh dari negative reinforcement gitu ya. Cuma ya ini, kalau mau jalanin negative reinforcement atau behavior management yang udah mulai nuju-nuju ke negatif, itu kita harus minta konsen orang tua terlebih dahulu ya. Jadi nggak boleh asal kita usir orang tuanya gitu, nanti bisa orang tuanya ikut ngereok juga ya, nggak cuma anaknya. Oke. Yang terakhir ini home. Home ini singkatan dari hand over mouth exercise. Atau nama lainnya ini ya, stabilization and verbal communication. Sebenarnya kita anak-anak koas itu kontraindikasi ya, kontraindikasi untuk melakukan hal ini. Kenapa? Karena hal ini sangat negatif gitu, negatif reinforcement yang sangat negatif gitu. Jadi teknik home ini adalah saat anaknya ngereok gitu, anaknya ngereok, teriak-teriak gitu, sampai berisik banget gitu kan, teriakan anak kan tinggi-tinggi banget gitu ya. Kita kemudian, kita bukan bekep ya, tapi kita apa ya, kayak taruh tangan di depan mulut anak itu, kita taruh tangan kita di depan mulut anak itu, biar suaranya tuh kebendung. Biar suaranya kebendung, kemudian kita bisikin. Kayak, Dek, kalau kamu nggak diem, gimana saya mau kerja, nanti nggak selesai-selesai lo, gitu. Atau mungkin kita bendung, kita kasih instruksi, ayo buka mulut, ayo buka mulut. Itu namanya teknik home. Cuma teknik ini berpotensi menimbulkan trauma pada sang anak. Maka dari itu, sebagai koas atau dokter gigi umum sebenarnya agak kontraindikasi sebagai untuk kita ngelakuin. Jadi yang boleh ngelakuin itu residen biasanya, residen stabilization and verbal communication yang digunakan itu kalau pada kasus-kasus emergency terus anaknya nggak mau dirawat gitu, anaknya nggak mau dirawat pada kasus-kasus emergency, anak nggak mau apa namanya, restrain 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 tuh contohnya yang orang tuanya sudah duduk di dental chair kemudian tangannya dipegangin, kaki dan tangan anaknya tuh kayak dipeluk gitu, atau pakai papus board.
Nah, kalau teman-teman cari pappus board di Google itu kurang lebih kayak ada papan, terus kayak ada borgolnya gitu ya. Jadi beneran kayak dipasung gitu. Nah, tapi itu udah next level lah. Itu kalau udah terpaksa banget baru kita pakai itu. Dan biasanya di koas itu dikontraindikasiin. Oke, untuk behavior management, ya itu aja tadi ya. Ada 6 ya. Tell, show, do, desensitization, modeling, distraction, reinforcement, dan juga home. Nah, sejauh ini ada pertanyaan, guys? Kalau belum, kita sambil lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya langsung langsung di chat aja. Oke. Di soal yang aku kasih kemarin itu kan ada tentang early childhood caries ya, early childhood caries. Jadi sebelum kita masuk ke perawatan pada gigi sulung, kita bahas early childhood caries terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi sekarang mungkin teman-teman dulu masih ada istilah baby bottle caries atau nursing bottle caries. Itu semua udah nggak dipakai ya teman-teman. Kenapa? Karena yang menyebabkan karies pada usia dini itu bukan cuma gara-gara dia minum susu gitu, bukan cuma gara-gara dia minum susu pakai dot. Makanya sekarang yang dipakai adalah early childhood caries. Early childhood caries itu ada 2 klasifikasi. Yang klasifikasi pertama itu klasifikasi AAPD, yang kedua itu klasifikasi dari Wayne. Nah, kalau klasifikasi AAPD itu gampang banget. Jadi klasifikasi AAPD ini ya, aku tulis aja ya klasifikasi AAPD karena gampang banget. AAPD itu klasifikasinya kalau dia di bawah 3 tahun, di bawah sama dengan 3 tahun, udah ada karies di smooth surface, jadi contohnya di sisi bukal atau sisi palatal rahang atas, itu langsung ECC. Gitu ya. Nah, kalau di atas 3 tahun, udah ada lebih dari 1 karies di smooth surface, itu langsung jadi ECC. Gitu ya. 3-6 tahun ini ya, 3-6 tahun. Itu early childhood caries menurut AAPD. Nah, ada lagi yang menurut Wayne. Nah, klasifikasi menurut Wayne itu ada 3 tipe, mild moderate, moderate severe, dan juga severe. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri, karena memang hafalan aja. Jadi yang perlu teman-teman ingat, mild moderate itu hanya pada beberapa permukaan rahang atas, gitu ya. 1-2 permukaan gigi rahang atas. Kalau udah semua permukaan gigi pada rahang atas itu karies semua, atau hampir semua, itu masuk ke moderate severe atau tipe 2. Kalau dia udah kena rahang bawah, langsung masuk ke tipe 3 atau yang tipe yang severe. Oke, gampang ya teman-teman ya. Tinggal dibaca aja. Dan tadi kata kuncinya, beberapa permukaan itu mild moderate, seluruh permukaan rahang atas moderate severe, begitu kena rahang bawah langsung severe. Oke, aman ya? Next. Ya. Ini aku langsung bahas ke perawatan pulpa pada gigi sulung aja ya teman-teman. Jadi kan sebenarnya kita harusnya bahas dari TAF, kemudian PRR, tapi mengingat waktu, guys, takutnya nggak sempet, jadi aku bahas yang ada di soalku aja ya, soal yang aku kasih. Jadi kita langsung bahas perawatan pulpa pada gigi sulung. Nah, perawatan pulpa pada gigi sulung itu kurang lebih hanya ada 2 ya. Oke, ada 2, yaitu pulpotomi, dan juga pulpektomi. Pulp capping itu nggak ada di perawatan pulpa pada gigi sulung. Ada yang tahu nggak kenapa pulp capping itu nggak boleh dilakuin pada gigi sulung? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pulp capping nggak boleh di gigi sulung. Yang pertama itu kan karena dia tipis ya. Jadi enamel sama dentinnya tuh enamelnya lebih tipis, dentinnya lebih tipis juga, lebih dekat ke pulpa. Jadi potensi bocornya itu tinggi. Ya kan, kita kan biasa pakai kalsium hidroksida dulu, kemudian GIC, terus baru komposit kalau di gigi permanen kan. Tapi kan kalsium hidroksida tuh gampang bocor ya teman-teman. Jadi kalau GIC-nya tipis, kemudian bawahnya langsung ketemu kalsium hidroksida, potensi untuk bocornya itu sangat tinggi. Makanya biasanya kalau pada gigi sulung,
Kalau udah dalam banget, biasanya kita langsung lakuin pulpo, kalau misalnya blues gitu ya. Oke, next. Nah, ini pulpotomi. Pulpotomi yang perlu teman-teman tahu adalah indikasinya. Jadi indikasinya adalah pulpa kebuka secara iatrogenik. Jadi pulpitis reversible dengan karies yang dalam, kemudian teman-teman pas teman-teman coba preparasi, jeblus gitu. Nah, itu langsung di pulpotomi ya. Terus yang kedua adalah pulpitis irreversible yang asimptomatik. Jadi biasanya pulpitis irreversible itu ada dua, asimptomatik dan simptomatik. Contohnya yang asimptomatik itu pasien nggak sakit, pasiennya nggak sakit, tapi pas lihat, loh ternyata udah terbuka pulpanya gitu. Nah itu biasanya masih bisa dipulpotomi. Tapi kalau misalnya dia gigi udah nyut-nyutan, itu udah nggak bisa ya. Jadi teman-teman harus langsung pulpektomi. Kebukanya itu idealnya ya teman-teman, pulpa terbuka ideal, yang bisa dipulpo itu kurang lebih yang terbukanya di bawah atau sama dengan 1 jam. Jadi sebenarnya asimptomatic pulpitis reversible ini udah nggak gitu ideal kalau pulpanya udah kebuka lebih dari 1 jam gitu ya, karena nanti reinfeksinya tinggi lah. Kemudian pulpotomi ini ada dua teman-teman. Kalau itu tergantung pulpanya terbuka karena apa. Kalau dia karena karies atau karena tadi iatrogenik, itu pulpotominya total namanya. Jadi pulpotomi total, semua pulpanya itu diambil. Pulpa koronalnya itu diambil semua ya. Yang di akarnya kan disisain tuh. Pulpanya diambil semua. Kalau gigi desiduinya karena trauma, jadi jatuh gitu. Jatuh, terus nyut-nyutan gitu. Nah, itu dilakukan swab pulpotomi namanya. Jadi yang diambil itu hanya sebagian. Kurang lebih 2/3 lah. Setengah sampai 2/3 pulpa di koronal itu diambil. Itu namanya swab pulpotomi. Nah, untuk berdasarkan kondisi pulpa itu ada dibagi jadi dua. Jadi yang pulpotomi vital, itu yang teman-teman kalau nanti bawa pasien, ini dilakuin juga nih koas, bawa pasien, kemudian teman-teman anestesi langsung dipotong pulpanya gitu ya. Open access langsung potong pulpanya, itu namanya pulpotomi vital. Ada yang namanya pulpotomi non vital. Itu jadinya dibuka dulu gitu, dibuka terus anaknya rewel nih jadinya, ya udahlah didevitalisasi dulu aja biar nggak sakit gitu. Baru kunjungan berikutnya dilakukan pulpotomi. Itu namanya pulpotomi non vital. Nah, yang teman-teman perlu tahu selain apanya ya, selain tipe-tipe pulpotomi, teman-teman juga perlu tahu bahan yang dipakai untuk pulpotomi. Jadi yang pertama itu yang sering banget dipakai dan sampai sekarang masih dipakai adalah formocresol. Ya, formocresol ini kan ada kandungan formalinnya. Ini biasa dipakai kurang lebih 1 menit aja ya, 1 menit 1 sampai 3 menit di kamar pulpa. Kemudian kalau darahnya udah berhenti, langsung diisi kalsium hidroksida, terus zinc oxide, langsung ditinggiin aja, gitu kan. Nah, tapi formocresol ini udah mulai ditinggalin. Sekarang udah mulai pakai bahan baru. Ada yang tahu nggak nama bahannya apa? Yang lebih sering dipakai sekarang. Ada yang tahu kah, guys? Bahan baru nih yang lebih mutakhir dari formocresol. Oke, nama bahannya itu ferric sulfat ya. Nah, ini yang lebih direkomendasiin sekarang. Ini kemarin di UKOM keluar nih bahan ferric sulfat. Jadi ditanya kalau mau pulpotomi pakai apa gitu. Formocresol nggak ada pilihannya, yang ada ferric sulfat. Teman-teman nanti pilih ferric sulfat. Ini sama sih, di aplikasinya kurang lebih 1-3 menit. Cuma bedanya dia nggak ngebunuh sampai bawah. Jadi dia sistemnya itu bikin yang di saluran akar itu dibikin mengeras gitu, dibikin clotting, dibikin blood clot. Oke, itu tadi untuk pulpotomi. Untuk tahapannya nanti sebenarnya akan lebih dibahas di OSC ya. Jadi untuk tahapan-tahapan itu di UKOM tuh jarang dibahas. Di CBT-nya maksudku. Oke. Selanjutnya adalah mengenai pulpektomi. Pulpektomi udah jelas indikasinya itu pulpitis irreversible atau nekrosis pulpa. Jadi kalau pada gigi dengan kondisi pulpitis irreversible, itu namanya pulpektomi vital. Oke. Kalau pada kondisi gigi yang nekrosis, itu namanya pulpektomi non vital atau PSA. Nah, biasanya suka ada dua pilihan nih.
Dua-duanya ada PSA dan juga non vital. Jadi dua-duanya ada. Itu pilih yang mana? Pilihnya yang non vital ya teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya kalau teman-teman lihat SKDGI, PSA ini nggak ada di IKGA, nggak ada di SKDGI untuk pedodontik. Jadi PSA ini adanya di IKG. Jadi adanya pulpektomi dan pulpotomi aja, gitu ya. Oke, itu tadi untuk pulpektomi. Sekali lagi tahapannya untuk detailnya kita bahas di OSCE ya, kita bahas di OSCE. Untuk kemudian gimana kalau gigi permanen muda? Dari tadi yang kita bahaskan pada gigi desidui. Gimana kalau gigi permanen muda? Kalau gigi permanen muda itu pilihannya hanya ada dua, tergantung apexnya terbuka, kemudian dia reversible atau irreversible atau nekrosis. Jadi gini, kalau misalnya pulpanya terbuka, kemudian apexnya terbuka, ini sebenarnya irreversible atau reversible, tapi pulpa terbukanya ini di bawah sama dengan 1 jam, itu bisa teman-teman perawatan apexogenesis namanya. Jadi kita coba membentuk ujung apikalnya, jadi biar ujung apikalnya menutup. Tapi kalau pulpanya terbuka, kemudian apexnya terbuka, dia udah terbuka lama nih, si pulpanya udah terbuka lama banget, kemudian dia nekrosis atau dia nekrosis, kita lakukan namanya perawatan apexifikasi. Jadi bukan untuk membentuk ujung apex, tapi hanya untuk menutup ujung apexnya aja. Bahannya sama ya, sama-sama kalsium hidroksida atau MTA. Jadi tadi ya, patokannya adalah terbukanya berapa lama. Kalau misalnya nggak ada tulisan terbukanya berapa lama, dia irreversible atau nekrosis. Gitu ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu space maintainer ya, teman-teman. Oke, untuk space maintainer kan jelas ya, indikasinya untuk kehilangan gigi yang premature loss. Jadi space maintainer ini sendiri dibagi jadi beberapa tipe. Yang pertama itu semi-fix, ini salahnya harus. Oh ya, fixed space maintainer. Jadi fixed space maintainer ini untuk premature loss yang lebih dari 1 gigi dan juga pasiennya nggak kooperatif. Jadi kalau pasiennya nggak kooperatif, biar nggak usah lepas pasang, tempel aja terus gitu kan. Pasiennya terpaksa harus pakai space maintainer terus. Itu hanya ada 2 tipe. Kalau untuk rahang atas, dia ini Nance palatal holding arch. Kalau untuk rahang bawah, dia lingual arch. Gitu ya teman-teman. Hanya ada 2 itu. Nah, selanjutnya, itu ada yang semi-fixed space maintainer. Di semi-fixed space maintainer, ini yang kehilangan hanya 1 gigi. Jadi premature loss hanya 1 gigi. Tipenya itu ada bend and loop dan distal shoe. Yang menjadi pembedanya gimana? Kalau distal shoe kan jelas ya, kehilangan prematur gigi M2 decidui. Sementara kalau bend and loop dan crown and loop, kita cara milihnya, kita lihat dulu gigi abutment atau gigi yang akan kita pakai sebagai pemegangnya itu, dia bebas karies atau ada kariesnya. Jadi mau ada karies kecil apapun, langsung pakai crown and loop. Ya. Kenapa? Walaupun kariesnya kecil kita crown and loop, karena bend and loop pakai band, ini kan akan bikin kotor ya, karena akumulasi debris dan lain-lain. Jadi otomatis lebih baik kita cegah aja dari karies, kita langsung pakein SSC gitu. Oke, next. Yang terakhir adalah space maintainer yang removable atau yang lepasan. Jadi indikasinya premature loss lebih dari 1 gigi, pasiennya kooperatif, jadi pasiennya mau untuk lepas pasang. Tipenya itu ada 2, yang fungsional dan non-fungsional. Maksudnya apa? Kalau fungsional ini ada anasirnya. Sementara yang non-fungsional ini nggak ada anasirnya. Jadi yang nggak ada anasir ini kurang lebih kayak plat aja gitu, plat akrilik, cuma biar si giginya ini nggak miring, gigi yang sebelah-sebelahnya nggak miring.
Ini indikasinya sendiri ya. Jadi untuk yang fungsional, kalau ada keterlibatan anterior, udah pasti harus pakai yang fungsional. Kenapa? Biar ya kelihatan lebih estetik gitu ya. Kalau yang antagonisnya, nggak ekstruksi, itu juga bisa pakai yang fungsional. Jadi kalau antagonisnya ekstrusi, kita harus langsung lari ke non-fungsional. Kenapa? Karena kan akan ada prematur kontak di situ. Kalau ada prematur kontak, nanti oklusinya malah terganggu, TMJ-nya sakit gitu ya teman-teman. Jadi kalau dijelasin di soal, ada antagonis ekstruksi, kemudian kehilangan lebih dari 2 gigi, pasien yang kooperatif langsung pakai removable space maintainer yang non-fungsional. Oke, simple aja. Ini mungkin pembahasan terakhir ya teman-teman, pembahasan terakhir. Kalau nanti ada waktu kita coba bahas yang lain lagi. Ini di trauma gigi sulung. Trauma gigi sulung ini mungkin kita jarang yang kita temuin ya di pasien koas gitu. Jadi coba teman-teman perhatikan baik-baik ya. Oke, jadi pertama yang teman-teman harus tahu itu adalah klasifikasinya dulu. Jadi klasifikasi ELIS yang pertama. ELIS itu ada 9 klasifikasi, nanti teman-teman hafalin. Yang pertama itu fraktur enamel, 2 tuh fraktur dentin, 3 fraktur pulpa, pulpanya vital, 4 itu frakturnya pulpa, pulpa non vital, 5 itu avulsi, 6 itu fraktur akar, 7 itu subluksasi atau dia goyang, 8 itu fraktur enmas, jadi mahkotanya tuh hancur semua, dan 9 itu fraktur gigi desidui. Jadi kalau soalnya fraktur apapun, kalau dia gigi desidui langsung kelas 9. Jadi 1-8 itu buat gigi permanen gitu ya teman-teman. Oke. Untuk klasifikasi berikutnya ada klasifikasi oleh Andreasen. Jadi kita tentuin dulu kenanya apa, mahkota aja, mahkota akar, atau akar aja. Kalau mahkota aja, kita akan tulisnya crown fracture. Kalau mahkota akar, kita tulisnya crown root fracture. Kalau akar aja, itu root fracture. Kemudian, kita tentuin yang kedua, kena pulpa atau nggak kena pulpa. Kalau kena pulpa, itu jadinya, kalau kena, itu sama dengan complicated. Kalau nggak kena, itu uncomplicated. Gitu ya. Jadi katakanlah gigi 51 misalnya. Gigi 51 fraktur akar. Fraktur mahkota. Terus udah keluar darah dari mahkotanya. Itu berarti klasifikasi Andreasen-nya apa, teman-teman? Di ronsen nggak ada fraktur akar. Berarti kira-kira frakturnya apa kalau menurut Andreasen? Dia karena kenanya di mahkota aja, dia crown fracture. Tapi keluar darah berarti kena pulpa ya. Artinya crown fracture yang complicated ya. Oke. Yes, kalau teman-teman udah ngerti tadi tentang klasifikasinya, ya sekarang kita bahas penata laksanaannya. Kalau anak trauma, gigi desidui ya ini, gigi desidui, trauma, terus apa yang kita harus lakukan? Ada beberapa kemungkinan yang terjadi kalau anak itu trauma pada giginya. Yang pertama kan fraktur ya. Kalau fraktur, mahkotanya aja yang patah, pulpanya nggak terbuka. Kalau kita bisa nemuin fragmennya, itu kita bisa bonding lagi teman-teman. Kita bisa tempelin pakai GIC. Jadi direndam dulu, si fragmen itu direndam di NaCl, kemudian dikeringin, kemudian kita pakai GIC yang sementasi tuh. Kita sementasi. Kalau misalnya udah nempel dekat sama pulpa, kita bisa kasih CaOH dulu kalau perlu. Nah, kalau pulpanya terbuka, kita bisa lakukan perawatan saluran akar, entah itu pulpotomi atau pulpektomi. Kalau frakturnya udah kena akar, otomatis kita harus ekstraksi, gitu ya. Terus yang kedua kemungkinannya adalah giginya intrusi, jadi kejedot giginya masuk gitu. Kita harus ronsen dulu, jadi wajib di ronsen. Kita lihat
intrusinya itu ujung akar gigi desiduinya kena gigi permanennya atau enggak. Kalau kena benih gigi permanen, kita langsung ekso. Nggak ada ini ya, nggak ada toleransi, langsung ekstraksi. Karena akan mengganggu pertumbuhan gigi permanen. Kalau belum kena, kita bisa observasi dulu. Ya, kita bisa observasi terlebih dahulu. Kita observasi biasanya 6 bulan, 6 bulan akan balik ke posisi semula. Baik. Terus lanjut ya. Kemungkinan berikutnya adalah ekstrusi. Kalau ekstrusinya lebih dari 3 mm sampai mengganggu mengganggu oklusi, kita langsung ekstraksi. Kalau kalau dia di bawah 3 mm, kita masih bisa reposisi. Reposisi tanpa splinting ya, teman-teman. Jadi gigi desidu ini sebisa mungkin kita nggak lakukan splinting karena resikonya bisa ankilosis. Jadi reposisi ringan, kita balikin ke lengkungnya yang semula, pelan-pelan, terus kita suruh pasiennya itu gigit gigit tampon, gigit kasa gitu ya, biar sebagai stabilisasi. Jadi reposisi dan fiksasi dengan cara gigit tampon. Nah, kalau terjadi palato, labio, atau lingoversi yang ringan ya, ini yang secara ringan, ini sama juga. Jadi reposisi, kemudian gigit kasa. Kalau dia subluxasi atau goyang aja, kita cukup observasi. Kita tunggu kurang lebih seminggu atau 2 minggu ke depan, kira-kira masih goyang atau enggak. Kalau masih goyang dan posisinya berubah, ya kita bisa lakuin reposisi. Kemudian kalau pada kasus-kasus gigi desidui yang avulsi, itu nggak boleh direplantasi. Kenapa? Karena kalau gigi desidui direplantasi jadinya ankilosis. Nanti gigi permanennya tumbuhnya jelek gitu ya, tumbuhnya susah. Oke, sebenarnya aku di bawah ada slide-slide lagi, tapi ini karena waktunya mepet ya, kan tinggal kurang lebih 5 menitan lagi. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanya nggak sejauh ini? Itu tadi masih teaser doang nih KGA-nya, masih ada slide-slide lagi di bawah sebenarnya. Ada yang mau ditanyain kah teman-teman untuk kali ini? Gimana? Apakah ada pertanyaan, guys? Ada yang mau ditanya kah? Kalau enggak, mungkin aku bahas sedikit ya tentang restorasi ini. Jadi restorasi kan kita review aja sih sebenarnya. Aku yakin teman-teman tahu ini. Jadi restorasi pada gigi desidui itu harus pakai yang namanya GIC. Kenapa harus pakai GIC? Kenapa nggak boleh komposit? Ada yang tahu nggak kenapa nggak boleh pakai komposit? Karena kalau iya, isolasi sulit itu ya oke, tapi sebenarnya ada alasan lain bro, yang benar-benar yang benar-benar nggak boleh banget nih selain isolasi sulit. Katakanlah kita bisa isolasi, tapi kenapa kita mencegah banget untuk pakai komposit pada gigi desidui? Karena di komposit ini ada komponen yang toksik. Komponen yang toksik namanya hema. Hema ini akan memicu odontoblast di dalam pulpa ya, odontoblast like cell dalam pulpa itu jadi odontoblast. Otomatis kalau itu jadi odontoblast akan resorpsi internal. Makanya sampai saat ini kan kita masih ngelakuin kalau dekat pulpa kan kita kasih liner ya, kita kasih GIC, entah itu kalsium hidroksida atau GIC gitu. Itu untuk mencegah resorpsi internal dari
gigi sendiri karena ada odontoblas-like cell. Odontoblas-like cell ini di gigi decidui ini lebih banyak. Makanya kita mencegah penggunaan komposit pada gigi decidui. Nah, untuk GIC yang dipakai adalah GIC tipe 9 atau tipe 2 ya. Jadi sebenarnya kalau untuk gigi decidui itu kan yang dipakai tipe 9 yang untuk gigi decidui. Tapi biasanya suka nggak ada pilihannya tuh. Jadi teman-teman bisa pilih yang tipe 2, GIC tipe 2. GIC tipe 2 itu ada dua kategori. Tipe 21 dan 22. Nah ini aku agak lupa-lupa nih. Yang mana, pokoknya salah satu buat anterior, satu buat posterior. Nanti aku coba review, aku agak lupa yang ini. Oke. Jadi GIS ini dipakai kalau kariesnya belum meluas. Belum meluas dalam artian belum kena dua dinding proksimal. Kalau udah kena dua dinding proksimal, ini pada poste ya. Kalau pada gigi anterior itu kalau belum kena insisal. Jadi kalau udah kena dua dinding proksimal pada gigi poste itu langsung pakai stainless steel crown. Nah, selain pada karies yang meluas untuk gigi SSC itu adalah indikasinya kalau post terapi pulpa. Jadi mau terapi pulpotomi atau pulpektomi semuanya pakai stainless steel crown. Aku yakin teman-teman udah tahu itu ya. Nah, mungkin yang sedikit baru itu kalau kena insisal, kalau sampai kena insisal pada gigi anterior, gigi decidui anterior, yang teman-teman bisa gunakan adalah ini ya, polikarbonat, strip crown atau celluloid crown. Jadi kalau anterior kena insisal, ada strip crown, celluloid crown, dan polikarbonat. Ini tiga hal yang berbeda ya. Jadi kalau polikarbonat itu kurang lebih kayak nasir gigi. Jadi udah ada bentukannya, teman-teman tinggal sesuaiin, tinggal sementasi. Kalau strip crown dan celluloid crown ini buat ini bentuknya kayak cetakan gitu. Jadi cetakan nanti teman-teman injeksiin GIC, masukin gitu, masukin ke crown yang udah dipreparasi itu. Nah itu nanti jadi crown-nya gitu. Indikasinya adalah kalau polikarbonat ini buat pasien-pasien yang non-kooperatif. Jadi langsung pakai polikarbonat karena kan tinggal adjust dikit, tempel, selesai gitu kan. Kalau misalnya pasiennya kooperatif ya teman-teman boleh pakai strip crown atau celluloid crown karena hasilnya akan lebih bagus. Oke. Mungkin sekian kalau dari aku. Kira-kira apakah ada pertanyaan teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Oke. Aku tunggu 5 detik lagi. Enggak lah, 10 detik lagi lah. Aman ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, aku makasih banget waktunya teman-teman udah dikasih kesempatan buat sharing. Kasih feedback aja ya. Nanti aku oh nggak apa santai. Kasih feedback aja. Aku kira-kira kurangnya apa. Nanti aku akan coba improve ke depannya. Kalau misalnya ya makasih juga buat Is Medical ya udah undang aku gitu ya, udah undang aku jadi sharing-sharing di sini. Nanti next time kalau ada kesempatan lagi aku pasti mau lah diundang lagi lah untuk ya buat sama teman-teman UNUT juga kan terutama ya. Jadi ya kalau teman-teman ada yang kurang akunya boleh di PC aja atau nanti aku buatin Google Form lah ya. Aku izin banget share biar kurangnya apa kira-kira. Ya, makasih banyak teman-teman. Semangat koasnya buat teman-teman yang masih ngejar requirement. Ya, semangat ya. Sampai ketemu ya mudah-mudahan di sharing-sharing session berikutnya. Oke. Bye-bye guys. Semangat semuanya.